Halo Jemaat Kristus Pencipta, jumpa lagi di Disciple TV bersama saya Iwan dan saya Hilda. Hari ini kita akan lanjutin bahas tentang kebenaran mitos yang kedua. Sebelumnya saya akan review dulu 3 mitos yang salah tentang Tuhan itu baik. Yang pertama, Tuhan baik kalau tidak ada penderitaan di dalam hidup kita. Nah, ini sudah dibahas tuntas. Kapan hari? Sudah pada nonton belum? Kalau belum, bisa segera nonton, bisa cek link di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, yang kedua apa kok? yang kedua, sekalian aja dijelasin. Yang Hilda. kedua, Tuhan itu baik kalau doa kita dikabulkan. Dan yang ketiga, Tuhan itu baik hanya kepada orang yang baik. Nah, hari ini kita mau bahas yang kedua ya, kebenaran tentang mitos kedua, yaitu Tuhan baik bila doa kita dikabulkan. Ya, ini yang akan kita bahas ya. Jadi siap-siap ya. Oke, Hilda. Langsung aja guys, gimana yang benar kok? Jadi sebenarnya itu nggak ruwet kalau kita itu tahu yang benar. Nah, masalahnya kan kita belum tahu mungkin ya yang benar bagaimana. Nah, doa yang dikabulkan itu kalau doanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada juga tertulis di Markus 11 ayat 24. Bunyinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga ada di Yohanes 14 ayat 13 versi BIMK. Dan apa saja yang kalian minta atas namaku, itu akan kulakukan untuk kalian, supaya Bapa diagungkan melalui Anak. Jadi ayatnya ada 3 ya. Otomatis saya bisa jelaskan ada 3 kriteria doa yang bisa dikabulkan sama Tuhan. Yang pertama, dikabulkan kalau kita itu sepakat ya. Highlightnya sepakat. Kemudian kedua, dikabulkan kalau kita itu percaya bahwa kita telah menerimanya. Dan yang ketiga, kita bisa meminta doanya itu atas nama atau mewakili Tuhan. Seperti itu ya, 3 ayat, 3 kriteria. Terus gimana kita bisa tahu kok kalau kita memenuhi 3 kriteria itu? Ya, yang memenuhi kriteria tadi adalah yang kehendak Tuhan. Tanpa keyakinan bahwa permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak mungkin kita bisa benar-benar sepakat sama orang lain. Gini penjelasannya. Jadi, pertama itu kehendak Tuhan dulu, kebenarannya dulu. Kalau kita yakin doa kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, nah saya kan juga percaya nih, misalnya saya doanya lagi sama istri saya kan percaya kebenaran yang sama nih, kehendak Tuhan yang sama nih. Nah, saya bisa yakin bahwa istri saya juga mendoakan hal yang sama dengan saya jadi sepakat sama dia. Nah, itu artinya doa yang sepakat kalau kita sama-sama tahu itu kehendak Tuhan. Dan yang kedua, tanpa keyakinan bahwa doa yang kita doakan itu merupakan kehendak Tuhan, maka bisa jadi kita sendiri itu tidak percaya atau kita ragu-ragu bahwa kita telah menerimanya. Meskipun kadang-kadang kita belum menerima. Jadi kadang-kadang manusia itu kan punya hati nurani. Nah, kalau dia mendoakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka dia sendiri akan menjadi ragu-ragu. Udah bener nggak ini doaku sama Tuhan ya? Kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari tadi kita dengar-dengar tentang doa kehendak Tuhan, sesuai kehendak Tuhan lagi. Beberapa kali diulang-ulang ya, tadi kita dengar. Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya. Lah, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang seperti bagaimana? Ya, apa kita ini berdoa seperti kehendak Tuhan? Nah, gimana itu, Bu Hilda? Gampang kok, kita harus benar-benar paham gimana itu kehendak Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, kita lanjut setelah pesan-pesan berikutnya. Oh enggak ya? Oke. Sorry ya guys, ada miskom. Lanjut kok. Jadi, kehendak Tuhan itu baik menurut Tuhan. Seperti tertulis di Matius 7 ayat 11.
Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sama seperti kalau orang tua, di sini mungkin teman-teman, Bapak Ibu ada yang sudah jadi orang tua, punya anak, atau teman-teman di sini masih sebagai anak minta sama papa mamanya. Nah, percayalah orang tua di sini nggak mungkin kan ngasih yang nggak baik buat anaknya. Kalau anaknya minta sesuatu yang baik, pasti pengen ngasih kan, dan pasti akan diberikan pada waktunya. Nah, begitu juga kalau permintaannya ternyata nggak baik atau berbahaya buat anaknya. Nah, pasti juga nih orang tua di sini juga pasti tidak akan memberikannya pada anaknya. Sama nih, sama ayatnya ini ya. Jadi kalau baik menurut Tuhan, itu kebaikan yang kita rasakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang di sekeliling kita juga merasakan kebaikan Tuhan. Dan yang pasti semua tidak akan pernah dirugikan. Mari kita sama-sama belajar memahami apa kehendak Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana cara berdoa yang benar, bagaimana berdoa sesuai kehendak Tuhan, di gereja GBI Kristus Pencipta ini mungkin teman-teman sudah sering dengar tentang buku doa, buku yang tentang berdoa dengan cara yang benar, berdoa sesuai firman. Nah, di buku itu sudah enak nih, kalau teman-teman mau berdoa buat kesembuhan, teman-teman mau berdoa buat teman-teman yang terhilang, buat masalah apapun, di situ ada caranya, tuntunannya, step by step-nya, termasuk ayat-ayatnya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah baca atau yang belum pernah beli bukunya, teman-teman juga bisa cek link di bawah ini ya. Harus beli ya kok. Nanti lengkap nih. Harus beli. Nggak beli nggak apa-apa nih kayaknya, bisa dicek linknya. Jadi kita tidak komersil ya, kalau sebelah saya memang agak komersil ya. Jadi sebenarnya gratis, cek linknya aja gitu. Jadi yang sesuai kehendak Tuhan berarti hanya yang baik menurut Tuhan aja ya? Nggak ada yang lainnya lagi? Masih ada 2 lagi. Cuma kita lanjut 2 minggu lagi ya guys. Nantikan selanjutnya. Jangan lupa kita sama-sama mau praktek ya, doa yang benar, doa yang sesuai sama kehendak Tuhan dipraktekkan dulu sambil nunggu 2 minggu lagi kan. Nah, teman-teman bisa praktek nih doa yang benar dengan tadi yang buku doa, dengan firman-firman ayat-ayat yang sudah kita tadi sharingkan, teman-teman bisa praktekkan. Dan sekali lagi ya, buku doanya free guys. Ya. Sampai jumpa ya di episode berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.